Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Rasa angayu bahagia saya haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya lah kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, senang sekali rasanya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pesan dharma pada pagi hari ini. Umat sedharma yang berbahagia, dalam perjalanan panjang eksistensi manusia, konsep karma telah menjadi landasan spiritual yang tak terpisahkan. Karma dalam esensi Hindu dan Buddhisme mencerminkan kepercayaan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan setelahnya. Namun, dalam era modern ini, pemahaman tentang karma telah melampaui batas agama tertentu yang menjadi landasan universal untuk menyadari tanggung jawab kita terhadap alam semesta dan alam lingkungan. Salah satu aspek penting dari tanggung jawab kita adalah perlindungan hutan dan ekosistemnya. Hutan bukan hanya sekedar kumpulan pepohonan dan flora lainnya, melainkan suatu sistem yang kompleks yang mendukung kehidupan di bumi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, manusia telah menyebabkan kerusakan yang serius terhadap hutan melalui deforestasi yang berlebihan, seperti pembakaran hutan dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa kerusakan alam bukan hanya masalah fisik atau ekologis semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Karma mengajarkan kepada kita bahwa setiap tindakan yang merusak alam, entah itu secara langsung maupun tidak langsung, akan menghasilkan konsekuensi yang harus kita tanggung. Oleh karena itu, kesadaran akan karma dapat membawa kita untuk lebih bertanggung jawab dalam memperlakukan alam. Umat sedharma yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi hubungan antara karma dan perlindungan hutan, di mana kita semua menyadari bahwa tindakan kita terhadap alam memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada apa yang mungkin kita sadari. Dengan memahami konsekuensi spiritual dari kerusakan alam, kita berharap dapat mengubah pola pikir dan perilaku kita untuk merawat alam semesta ini dengan lebih baik dan bijaksana. Umat sedharma yang saya kasihi, ketika kita diberikan sebuah pertanyaan tentang bagaimana pemahaman tentang karma mempengaruhi perilaku manusia terhadap perlindungan hutan, maka dalam filsafat Hindu dan Buddhisme, karma merupakan hukum universal yang mengatur aliran kehidupan, di mana tindakan individu tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, tetapi juga terhubung dengan jaringan karma kolektif yang mempengaruhi semua makhluk hidup. Ketika kita menerapkan konsep ini pada perlindungan hutan, kita dapat melihat bagaimana setiap tindakan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan alam memiliki dampak yang luas. Tidak hanya pada manusia itu sendiri, tetapi juga pada seluruh ekosistem dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman tentang karma memicu refleksi mendalam tentang tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Manusia dianggap sebagai penjaga bumi yang bertanggung jawab atas menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menyadari bahwa tindakan mereka terhadap hutan akan menghasilkan konsekuensi yang luas dan berjangka panjang, manusia cenderung memperlakukan hutan dengan lebih bijaksana dan penuh perhatian. Selain itu, pemahaman tentang karma juga menyoroti pentingnya memahami interkoneksi antara semua bentuk kehidupan.
Hutan bukan hanya kumpulan pohon dan satwa liar, tetapi sebuah sistem kompleks di mana setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika seseorang memahami bahwa semua makhluk hidup saling terkait, mereka cenderung memperlakukan hutan dengan lebih hormat dan kepedulian. Karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi kehidupan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Selain itu, pemahaman tentang karma juga mengajarkan nilai-nilai seperti pengorbanan dan pelayanan kepada masyarakat. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan individual mereka terhadap hutan, tetapi juga atas kontribusi mereka untuk melindungi dan memelihara lingkungan bagi kesejahteraan bersama. Dengan memahami bahwa tindakan mereka memiliki dampak yang melampaui diri mereka sendiri, manusia cenderung terlibat dalam upaya kolektif untuk menjaga kelestarian hutan dan alam. Secara keseluruhan, pemahaman tentang karma mempengaruhi perilaku manusia terhadap perlindungan hutan dengan menggerakkan mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab, memahami interkoneksi antara semua bentuk kehidupan, dan berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini bukan hanya tentang kepercayaan spiritual, tetapi juga tentang menjalani kehidupan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam semesta tempat kita tinggal. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3, sloka 16 menyatakan, Epam pravartitam cakram nanuvartayitam yah aghayur indrayaramo mokham patta sajiwati. Yang artinya, demikian roda kehidupan berputar terus dengan makhluk-makhluk hidup saling menghidupi dan berbagi. Seseorang yang tidak melakukan hal itu dan hidup untuk memenuhi nafsu indranya saja, sesungguhnya hidup dalam kesia-siaan. Sloka ini menekankan pentingnya mengikuti tatanan alam yang diatur. Jika seseorang merusak hutan atau lingkungan, mereka akan hidup dalam dosa dan menjalani kehidupan sia-sia. Oleh karena itu, pemahaman tentang karma mengingatkan manusia untuk hidup secara seimbang dengan alam, termasuk dalam menjaga kelestarian hutan, sungai, dan sumber mata air lainnya. Umat Hindu sedharma yang saya kasihi, melanjutkan pembahasan kita yang kedua mengenai apa dampak kesadaran akan konsekuensi spiritual dari kerusakan alam terhadap tindakan konservasi? Maka, dapat saya sampaikan bahwa kesadaran akan konsekuensi spiritual dari kerusakan alam menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukanlah sekedar tugas teknis atau ekologis semata, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan spiritual manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan budi memiliki tanggung jawab moral untuk merawat alam sebagai bagian dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam berbagai ajaran agama dan filsafat spiritual, keberadaan alam dipandang sebagai manifestasi kebesaran Tuhan yang patut dijaga dan dihormati. Dengan merusak alam, manusia sebenarnya melanggar prinsip moral dan mengabaikan tugas spiritualnya sebagai khalifah di bumi. Tindakan konservasi menjadi salah satu wujud konkret dari pengabdian manusia kepada Sang Pencipta dan penghormatan terhadap ciptaannya. Melalui konservasi, manusia menunjukkan rasa syukur atas anugerah alam yang diberikan kepadanya, serta kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pengelola yang baik. Konservasi mencakup beragam aktivitas, mulai dari pelestarian hutan dan lahan, pengelolaan air, hingga perlindungan spesies-spesies yang terancam punah. Setiap tindakan konservasi yang dilakukan dengan kesadaran spiritual
akan membawa dampak yang jauh lebih luas. Tindakan tidak hanya bagi alam, tetapi juga bagi kesejahteraan manusia. Kesadaran akan konsekuensi spiritual dan kerusakan alam mendorong manusia untuk mengubah sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dengan alam. Sikap konsumtif yang sembrono digantikan oleh sikap yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Manusia mulai mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang diambil terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Mereka lebih memilih gaya hidup yang ramah lingkungan, mengurangi konsumsi yang berlebih, serta memilih produk-produk yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kesadaran spiritual juga membangkitkan rasa empati terhadap makhluk hidup lainnya, sehingga manusia lebih peduli terhadap keberadaan dan keberlangsungan spesies-spesies lain di bumi ini. Umat sedharma dari apa yang sampaikan di atas dapat saya tarik ke sebuah benang merah bahwasanya kita sebagai umat Hindu wajib menjalankan karma baik dengan menjaga kelestarian lingkungan. Karena kita ketahui bersama, menjaga lingkungan bukan hanya tugas semata dari kita, tetapi yang dimana keyakinan spiritual yang kita miliki pun akan berkaitan dengan sikap kita menjaga lingkungan ini. Selain itu juga, nantinya melalui kesadaran spiritual untuk menjaga lingkungan inilah yang akan membawa kita untuk senantiasa menjaga lingkungan agar tetap asri dan alami. Sehingga sampai nanti kita memiliki generasi baru pun akan merasakan bagaimana indahnya alam yang ada di sekitar mereka. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya sampaikan sedikit pesan dharma ini bukan bermaksud untuk menggurui, namun saya hanya ingin kita semua kembali mengingat ajaran-ajaran agama Hindu sebagai bekal menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga kita selalu berjalan di jalan Dharma. Semoga kebaikan selalu menyertai. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.